Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Meka Tour, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur bertemu di majelis yang mulia ngaji hikmah bersama Meka Tour. Tidak ada kemuliaan dan kebahagiaan serta kesyukuran kita melainkan saat kita dimampukan, diberikan kesempatan oleh Allah beribadah, beramal soleh. Termasuk majelis ilmu ini adalah ibadah, amal soleh kita
yang pahalanya insya Allah sangat besar, sangat agung, bahkan dijadikan taman-taman surga kita semuanya. Kita lanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Kita akan bahas hikmah 110 dan hikmah 111. Hikmah 110 berbicara tentang unsur yang ada pada diri kita manusia. Manusia terdiri dari sisi lahir dan sisi batin. Kedua-duanya layak dipenuhi. Sisi lahirnya harus dipenuhi dengan baik, sisi batin harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Mengabaikan salah satu dari sisi yang Allah sudah tetapkan, berarti mengabaikan hak kita untuk mendapatkan kebaikannya. Seorang yang mengabaikan lahirnya, maka dia tidak mendapatkan kebaikan lahiriah. Yang mengabaikan batinnya, tidak mendapatkan kebaikan batiniah. Karenanya, di hikmah 110 kata beliau, mata ja'alaka fi dzahir mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batin al-istislam li qahrihi faqad kamula maniyatullah. Kalau secara zahir seseorang menampakkan penghambaannya kepada Allah, pengabdiannya untuk Allah, kemudian secara batin ia tampakkan ketundukannya kepada Allah, maka sempurnalah anugerah Allah untuk dirinya. Dia mendapatkan dua. Sisi lahir, ia tampakkan penghambaan, pengabdian kepada Allah, ibadahnya, amal solehnya, kebaikan-kebaikannya. Secara batin, ia semakin mengagungkan Allah. Secara batin, ia semakin ikhlas, semakin tunduk, semakin pasrah. Alasan Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena ibadah itu diterima oleh Allah manakala memenuhi unsur-unsur lahiriah dan unsur-unsur batiniyah. Salat seseorang harus memenuhi syarat dan rukun fikih salat. Namun, ada sisi batin yang harus dipenuhi. Niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian ia khusyuk menjalankannya. Benar-benar pasrah kepada Allah. Hatinya selalu munajat, mengagungkan Allah. Yakin dengan Allah. Itulah hakikat dari ibadah. Sisi lahirnya terpenuhi, sisi batinnya pula terpenuhi. Layaklah dia dapatkan al-muflihun. Qad aflahal mu'minun. Layak mendapatkan al-falah. Keberuntungan dunia dan akhirat. Allah sebut di surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Orang-orang yang mampu menjaga lahiriah ibadahnya juga memenuhi unsur batiniyah ibadahnya. Sebagai contoh di surat Al-Mu'minun ayat kedua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Orang yang khusyuk pasti memenuhi unsur fikih dulu. Ia menjalankan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ia memperkuat dengan keikhlasan. Ia perkuat dengan ketundukan. Ia perkuat dengan kekhusyuan. Maka ayatnya, karakteristiknya adalah yang khusyuk di dalam sholatnya. Manusia yang menunaikan ibadah sholat bisa jadi ia hanya memenuhi unsur fikih, lahiriah saja, dan belum memenuhi unsur batin, yaitu kekhusyuan, keikhlasan, dan ketundukan. Namun yang teragung manakala ia mampu memenuhi dua aspek tersebut. Lahiriahnya ia jalankan sesuai dengan tuntunan Nabi. Batiniahnya ia perkuat dengan keikhlasan, kekhusyuan, dan ketundukan. Maka kata beliau, saat seseorang mampu menunjukkan ubudiyahnya secara lahiriah,
memenuhi unsur-unsur tuntunan Nabi, pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, dan juga ijtihadnya para ulama. Demikian juga ia penuhi unsur-unsur batiniyah, ketundukannya kepada Allah, kekhusyuannya, keikhlasannya, ketulusannya, kepasrahannya. Faqad kamula maniyatullah, sungguh sempurna anugerah Allah kepada dirinya. Tentu untuk mencapai dua keutamaan tadi, keutamaan lahiriah dan batiniyah, membutuhkan proses. Maka proses inilah yang dijalankan oleh kita. Penguatan sisi lahiriah dengan ilmu, dengan menggali sekian banyak hikmah-hikmah dari ibadah kita, dan kita perkuat sisi batin dengan semakin menghamba, semakin pasrah, semakin tulus, semakin ikhlas, semakin yakin. Dalam pandangan Imam As-Sa'di ketika beliau menafsirkan surat Al-Ankabut 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Manusia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar manakala sholatnya secara lahiriah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh Nabi. Demikian juga secara batiniahnya memenuhi unsur-unsur keikhlasan, niatnya, keikhlasannya, ketulusannya, kepasrahannya, kekhusyuannya, dan ketundukannya. Jika tidak, maka apa yang dikatakan oleh Allah mungkin belum dapat dibuktikan oleh mereka yang sholat. Terkadang kita mungkin bertanya-tanya, ada yang sholat tapi belum mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kita koreksi mungkin sisi tuntunan fikihnya, tapi lebih tinggi lagi kita koreksi keadaan hatinya, yang ada di dalam relung jiwanya, yang ada di dalam dadanya. Itulah yang mungkin perlu terus diperkuat, terus diintrospeksi, terus diyakinkan kembali bahwa ibadah kita bukan memenuhi sisi lahiriah saja, tapi ibadah kita memenuhi sisi lahiriah juga sisi batiniyah. Ibadah umroh, ibadah haji bersama mekatur, kita penuhi apa yang dituntun oleh Nabi, para sahabat tabi'in, dan seterusnya sampai para ulama kita. Namun ada nilai plus, nilai yang kita perkuat, yaitu ketenangan, kekhusyuan, kenyamanan, ketundukan, penghambaan, keikhlasan, kepasrahan. Itu yang akan menjadikan ibadah kita sempurna di sisi Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Memang menghamba, mengabdi, beribadah itu sampai kita yakin benar-benar akan ibadah kita. Meskipun sebagian ulama memahami al-yakin di ayat ini artinya kematian, bahwa kita beribadah sampai kematian, sampai Allah panggil kita. Tapi sebelum kematian, kita beribadah sampai kita yakin, sampai kita betul-betul pasrah, sampai betul-betul kita tulus. Disitulah hikmah yang ke-110, mengingatkan unsur diri kita, lahiriah batiniyah. Maka ibadah pun, amal soleh kita, kebaikan kita penuhi dua aspek itu agar anugerah Allah semakin sempurna kepada kita semuanya. Insya Allah masih ngaji hikmah bersama Mekatur. Kita akan lanjutkan hikmah ke-111 di episode berikutnya. Tetap ikuti terus ngaji hikmah bersama Mekatur. Silahkan sampaikan kepada siapapun untuk ngaji bersama, untuk gali bersama hikmah-hikmah tersebut. Yakinlah ada balasan di dunia, ada pula balasan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan
setelah yang satu ini, ikuti terus seluruh media sosial Mekatur dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya, subscribe untuk kemaslahatan, kebaikan, dan syiar kebaikan kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. أنا ما نسيتوش كل ده، بكتب لا وأقول غير كده، ما نجحتش أبطل أفتكره وأفكر فيه، أيامنا سيرجعوا، أنا صوته ساعات بسمعه، وبتلفت عشان أشوفه ولا بلاقيه. Jamaah Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kembali ngaji hikmah dan kita sudah memasuki hikmah 111. Apakah kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Masih berbicara tentang khususiyah, mereka yang dapat kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidak selalu orang yang ditetapkan keistimewaannya, ditetapkan kekhususannya oleh Allah, maka ia bebas dari kausalitas, hukum sebab dan akibat yang merupakan sunnatullah, ketetapan Allah pada seluruh kehidupan ini. Contoh yang sederhana, manakala seseorang mendapatkan kekhususan dari Allah, maka dia tetap berikhtiar, tetap beraktivitas. Untuk makannya dia bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dia berusaha, dan itu tanda bahwa ia tetap diikat dengan sunnatullah, ikatan yang tidak bisa lepas dari siapapun, meskipun orang itu sudah sangat tinggi. Meskipun ia sudah sangat tinggi, sholat tetap wajib hukumnya. Puasa pun tetap wajib. Zakat pun tetap wajib. Haji pun tetap wajib. Karena inti dari seseorang mendapatkan kekhususan adalah karunia dan kemuliaan dari Allah. Kita mendapatkan karunia dan kemuliaan, maka kita tambah kebaikan kita. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh baginda Nabi. Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak keutamaan, kekhususan. Apakah Nabi tidak bekerja? Apakah Nabi tidak sholat? Justru Nabi semakin banyak beribadah, semakin banyak beramal soleh, semakin banyak menunjukkan kebaikannya, agar menjadi contoh bagi kita. Levelisasi dalam berbagai bidang itu karunia Allah. Kita wajib mensyukuri, berbahagia dengannya. Tapi sisi lahir masih tetap diikat oleh Allah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Engkau tidak akan pernah, kata Allah, mendapati perubahan pada sunnahku, mendapati pergantian pada sunnahku. Salah satu sunnahnya adalah yang bernama sebab akibat, as-sababu wal musabbabat, atau kausalitas. Seorang yang bekerja sungguh-sungguh mendapatlah ia. Seorang yang baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan sesuai dengan kesungguhannya. Dalam ungkapan bahasa Arab, man jadda
wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia mendapatkan sesuai dengan kesungguhannya. Karena itulah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Banyak orang yang sungguh-sungguh bekerja, sukseslah dia. Banyak yang tidak mau bekerja, tidak mendapatkan kesuksesan seperti yang bekerja sungguh-sungguh. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan ibadah? Ibadah itu adalah untuk menunjukkan kesungguhan kita sebagai orang yang dikhususkan oleh Allah. Maka kekhususan yang paling agung saat Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya dan ia diperlakukan istimewa oleh Allah. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Rezekinya diberi tanpa diketahui, tanpa difahami oleh siapapun. Tanpa ada hisabnya, tanpa ada batasannya, tanpa diketahui dari mananya. Karena ketakwaannya sangat tinggi. Tapi tetap orang yang bertakwa, dia akan menunjukkan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Padahal dijamin oleh Allah. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi karena ia bertakwa, ia tunjukkan ikhtiarnya, usahanya, amalnya. Itulah makna laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Karena sunnatullah mengikat siapapun, dimanapun dan kapanpun, serta bagaimanapun. Maka manusia tidak bisa melepas dari sunnatullah. Yang ia mampu lakukan adalah terus berikhtiar, terus meningkatkan kebaikan dirinya, ketaatannya di sisi Allah. Maka pada saatnya dia akan mendapatkan kekhususan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat dari kehidupan ini. Mudah-mudahan semua sahabat Mekatur mampu mengimplementasikan hikmah-hikmah yang agung dari kitab Al-Hikam, karena tujuannya adalah peningkatan kualitas iman dan takwa kita, penguatan spiritualitas kita, peningkatan keyakinan kita, penguatan penghambaan kita. Meskipun kita bekerja di berbagai bidang, tapi tetap hikmah itu selalu ada. Apalagi kalau kita sedang menjalankan ibadah khusus, menjalankan di tempat yang khusus, menjalankan dalam keadaan yang khusus, maka sangat besar lagi anugerah Allah untuk kita semuanya. Kita tunggu sahabat Mekatur jamaah sekalian untuk bergabung bersama Mekatur dalam program syiar-syiar yang sudah disiapkan. Baik ibadah umrohnya, ibadah hajinya, maupun aktivitas kemuliaan yang lain sebagai media kita untuk menjadikan seluruh yang Allah anugerahkan kepada kita adalah media ibadah, amal soleh, dan kebaikan-kebaikan kita semuanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua perhatian dari Bapak Ibu sahabat Mekatur, serta kebersamaannya bersama media sosial Mekatur, serta juga kesertaannya untuk like, komen, share, dan subscribe seluruh media yang ada pada Mekatur, karena tujuannya adalah untuk syiar kebaikan, syiar kemuliaan, dan insya Allah siapapun yang mengikutinya, yang menyebarkan kebaikan, mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Kita akan lanjutkan pada episode-episode selanjutnya. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur. Walafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di kota Bursa dan tepatnya di toko oleh-oleh Munira. Ini terkenal betul di Bursa ini, dan semua kebutuhan-kebutuhan
para jamaah itu insya Allah ada yang ada kaitan dengan oleh-oleh ini. Ada minyak zaitun, ada saffron, ada parfum, ada semua jenis-jenis makanan-makanan ya, terutama manisan-manisan tentunya. Ini Turki ini ya. Mudah-mudahan jamaah Mekatur ya bisa memanfaatkan waktu yang singkat di Turki ini dengan baik.